Oke, kita akan hari ini adalah sebuah tema dari salah satu dari 7 pilar. Jadi waktu Tuhan melantik kita, Tuhan itu memberikan 7 pilar. Ya, ada pilar yang hari kita akan pelajari, ada pilar eksekutor dan penggenap. Ya, jadi pilar itu apa? Pilar itu adalah sebuah struktur yang akan menopang hidup kita seberapapun Tuhan mau angkat kita tinggi. Seperti di ruangan ini, coba lihat pilar yang ini. Kalau pilar ini hilang, dan sangat banyak pilar-pilar yang tidak kelihatan. Kalau salah satu pilar roboh, apa yang terjadi? Maka seluruh bangunan akan roboh. Jadi pilar itu sangat penting dalam hidup kita. Hari ini yang mau kita pelajari mungkin bukan sesuatu yang populer. Artinya waktu kalian melakukan ini, nanti belum tentu ada yang tepukin tangan. Ini tidak membawa kita kepada popularitas. Mungkin tidak kelihatan, pilar satu kelihatan. Tapi di ujung-ujung sana ada pilar-pilar yang tidak kelihatan. Tapi dia menopang seluruh bangunan ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar pilar eksekutor dan penggenap. Eksekutor itu apa? Kalau kita baca di Yoel 2, dikatakan ada sebuah firman yang pasti kalian sering dengar. Ayatnya berkata seperti ini, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firmannya kuat. Nah makanya duduknya sebelah sini aja. Asyir, kakak-kakak, ini hospit aku, tolong bantu. Ini geser ke sini. Ya, pasukannya sangat banyak, pelaksana firmannya kuat. Eksekutor artinya pelaksana firman. Ya, omong sama-sama. Eksekutor artinya, sekali lagi, eksekutor artinya, ya. Jadi pasukannya sangat banyak, pelaksana firmannya kuat. Hari ini kita ada di kelas ini untuk belajar menjadi eksekutor kerajaan Allah. Untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan firman-Nya. Makanya dibilang pilar. Kenapa dibilang pilar? Alkitab bilang pelaksana firman-Nya kuat. Belum lihat? Ya. Pelaksana firman-Nya kuat, ya. Kuat itu salah satu karakter dari pilar. Jadi ini adalah sesuatu yang mau Tuhan tancapkan. Pilar itu bukan hanya yang kelihatan. Tapi pilar, sangat banyak pilar yang masuk ke dalam tanah di bangunan ini, ya. Pada waktu membangun bangunan ini, kalian tahu kan kalau mau membangun sebuah bangunan harus dibuat apanya dulu? Fondasi, betul. Namanya fondasi. Ada satu fondasi yang namanya tiang pancang. Tiang pancang ini dimasukkan sedikit demi sedikit, dipukul sedikit demi sedikit sampai fondasi tiang pancang ini menyentuh sebuah lapisan tanah yang namanya tanah keras. Oke, aku sekolahnya teknik sipil S1. Ada yang kuliah teknik sipil? Belum, SMA soalnya ya. Ada yang mau kuliah teknik sipil? Gak ada, saya sendiri berarti ya. Tiang pancang ini akan menembus sampai ke satu lapisan yang namanya tanah keras. Supaya apa? Supaya dia gak bisa goyang lagi. Supaya dia akan kokoh, teguh, kuat untuk menopang. Ya. Hari ini sekali lagi eksekutor itu apa? Pelaksana firman. Ya, next. Ada sebuah panggilan yang sangat ajaib untuk menjadi pilar eksekutor. Mazmur 103 ayat 21 berkata seperti ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya.
Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Siapa yang melakukan kehendaknya? Coba baca lagi ayatnya. Siapa yang melakukan kehendaknya? Ya, kita. Tapi dikatakan siapa? Pejabat-pejabatnya. Jadi kalau kita itu punya pilar eksekutor, kalau kita adalah eksekutor kerajaan Allah, berarti kita itu siapa? Pejabat-pejabat kerajaan Allah. Siapa yang mau jadi pejabat-pejabat kerajaan Allah? Angkat tangan. Oke. Jadi mulai hari ini ada sebuah panggilan yang sangat ajaib yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendaknya. Jadi yang pertama, pujilah Dia, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Artinya kerajaan Allah itu bukan cuma kerajaan Allah, kita pejabat-pejabatnya. Pejabat-pejabatnya itu adalah tentara-tentaranya. Artinya pada waktu kita ini mau menjadi eksekutor, mau menjadi pelaksana-pelaksana firman-Nya, kita mau jadi orang-orang yang melakukan kehendaknya, satu yang kita gak boleh lupa, yaitu menjadi tentara Tuhan. Dalam semua yang kita lakukan, kita mau belajar untuk jadi tentara Tuhan. Untuk kita melakukan peperangan rohani. Jangan kalian berpikir aku kerja sekuler, nanti mau kerja sekuler, aku gak perlu peperangan rohani. Jangan pikir kalian yang SMA berkata aku kan masih SMA, aku gak perlu peperangan rohani. Kita butuh peperangan rohani setiap saat. Siapa yang pengen banget abis ini kuliah? Angkat tangan. Hah? Apa? Nggak ngerti ya orang daerah bahasa Cinike. Oke. Siapa yang setelah lulus SMA mau kuliah? Boleh angkat tangan? Oke. Kalian mau kuliah aja butuh peperangan rohani. Sangat banyak iblis yang mau menghalangi kalian untuk kalian gak bisa kuliah. Ada iblis yang mau bikin penghalang berkat. Ada yang iblis mau bikin kalian gak lulus ujian dan semuanya. Setiap saat kita harus jadi tentaranya. Jadi pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. Bless God all you armies of angels. Alert to respond to whatever He will. Anak SMA bisa bahasa Inggris ya semuanya. Itu saya buat kuning ada 2. Alert dan respond. Jadi karakter dari tentara Kristus, pilar yang harus ditanamkan, yang pertama alert. Alert itu waspada. Waspadai hidupmu. Waspadai dengan siapa engkau bergaul. Waspadai siapa inner circle-mu. Inner circle tuh apa ya? BFF ya. Best friend forever. Siapa BFF kalian? Siapa orang-orang terdekat sih? Kalau kalian tahu mereka bukan orang-orang yang kenal Tuhan, waspadai hidupmu. Waspadai bagaimana engkau memakai waktumu. Karena kita adalah orang-orang yang melakukan kehendaknya. Yang kedua, respond to whatever He will. Responi apa yang Tuhan mau setiap saat. Next, dasar menjadi eksekutor itu adalah ketaatan. Yoel 2 ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. The strength of those who obey Him. Artinya waktu kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita diberikan kekuatan. Orang-orang yang mau menangkap firman Tuhan, menerima perintah, kehendak dan menciptakan sampai itu genap, make it done. Ketaatan itu membawa iman kita ke next level. Jadi dasar menjadi eksekutor yang pertama itu ketaatan. Aku mau bilang seperti ini buat kalian anak-anak yang SMA. Kalian harus punya pemimpin. Artinya apa? Taruh diri kalian di bawah seseorang yang
bebas untuk menegur kalian. Kalian udah percaya bebas untuk kalian mau dimarahin, mau ditegur, mau dihukum. Taruh diri kalian di bawah seseorang. Cinike mau nanya, siapa di sini yang sudah punya pemimpin dan sudah masuk dalam pendidikan tentara Tuhan? Angkat tangan. Oke, turun. Sekarang angkat tangannya yang lebih tinggi. Oke, baru sepertiga. Berarti banyak dari kalian belum punya pemimpin. Pemimpin itu siapa? Pemimpin itu bisa pemimpin rohani seperti mentor, atau kalian punya pemimpin youth, atau kalian punya, mungkin kalian punya orang tua dan itu orang yang membimbing kalian dalam rohani juga. Itu adalah pemimpin kalian. Tapi seringkali kan kalau sama orang tua gini ya, karena dari bayi udah diomongin terus, gak bisa denger lagi, kerjanya membantah. Membantah, dikit-dikit membantah. Nah, mulai hari ini kalau kalian ingin menjadi eksekutor kerajaan Allah, taruh diri kalian di bawah seseorang. Untuk kalian masuk dalam sebuah masa pendidikan, karena akan ada masanya kalian harus menjadi pemimpin pasukan. Ya, itu sangat penting. Waktu kalian membiarkan diri kalian, semua kelemahan kalian ditegur, dimarahi, itu akan mengoyakkan selubung-selubung kebodohan yang ada dalam hidup kita. Alkitab di Amsal berkata gini, kebodohan itu melekat di hati orang muda. Siapa yang masih muda di sini? Ya, masih muda ya semua di sini. Alkitab bilang apa? Kebodohan itu melekat. Kita nggak ngerasa bodoh kok, Kak. Tapi sesungguhnya sangat banyak selubung yang masih menutup hidup kita. Kita perlu banget orang-orang yang lebih tua dari kita untuk apa? Mengoyakkan selubung kebodohan itu sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan, ya. Ada seorang eksekutor terbaik. Next. Eksekutor terbaik sepanjang masa, namanya Yesus Kristus. Yohanes 4 ayat 34 berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi sebelum kita ini menjadi pelaksana firman, pelaku firman, siapa yang 100% berhasil melakukan kehendak Tuhan? Yaitu Yesus. Malah Yesus bilang gini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makanan itu apa? Makanan itu kebutuhan pokok. Kita gak bisa gak makan. Atau ada yang gak suka makan. Yang gak suka makan pun butuh makan kan? Pasti makan. Itulah yang namanya firman Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menjadi eksekutor, menjadi pelaksana firman itu bukan kerja sendirian. Tapi kita butuh sebuah tim. Kita butuh sebuah tim di mana kita bisa saling percaya. Jadi anak-anak semua yang ada di tempat ini, sejak masa muda kalian, di mana Tuhan memanggil kita. Tuhan mau menancapkan yang namanya pilar eksekutor dalam hidup kita. Kita harus tahu yang pertama, taruh diri kita di bawah seorang pemimpin. Yang kedua, perhatikan siapa inner circle kita. Siapa teman-teman terdekat kita. Siapa tim kita. Mulai bangun tim kalian bersama dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Taruh diri kalian di
antara orang-orang yang mengejar hati Tuhan. Tempatkan hidup kalian di tengah-tengah orang-orang yang selalu mencari kehendak Tuhan. Dari situlah sebuah pilar eksekutor itu akan ditancapkan. Dan hidup kalian akan digiring, dibangun untuk menjadi pelaksana-pelaksana firman. Dari video tadi apa yang mau kita pelajari sebagai eksekutor? Yang pertama, seringkali kita mendapat tugas. Kalau kalian punya pemimpin, kalian pasti sering dapat tugas. Ya. Mungkin tugas-tugas sederhana, tolong beli kertas. Tolong antar barang ini ke sana. Itu udah menjadi eksekutor. Tapi waktu kita disuruh beli kertas, apakah kita asal beli kertas? Atau kita tanya, Kak, 70 gram apa 80 gram? Ngerti nggak? Kertas HVS itu kan ada gramasinya, ya. Ada yang 70 gram yang tipis, atau 80 gram yang lebih tebal. Hal-hal seperti itu adalah hal detail. Makanya pada saat tadi dikatakan di film, perhatikan, telitilah dengan hal-hal yang paling kecil. Yang kedua, value, ke halaman terakhir. Ya. Yang pertama, apa aja sih yang kita mau pelajari dari film tadi? Dikatakan yang pertama, maka Schumacher ini dari kecil, dia itu bukan orang kaya, dia gak langsung kaya. Dia dari gak punya apa-apa, tapi dia mau jadi juara, dia mau menjadi pemenang, dia mau menggenapkan destiny yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya untuk menjadi pembalap. Yang pertama, dia menggunakan sampah atau barang-barang murah untuk menjadi excellent dan menerima kemenangan besar. Jadi hari ini apapun yang tugas-tugas yang mulai diberikan kepada kalian untuk menjadi pelaksana firman, apa aja dalam pelayanan. Mungkin kalian harus bikin properti tarian, mungkin kalian harus bikin alat peraga. Tapi mulailah dengan apa? Menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Menjadi pelaksana firman itu bukan langsung yang wow, tapi dari hal-hal kecil dalam hidup kita. Misalnya apa? Mulai dari ambil waktu berdoa, ambil waktu membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, layani orang tuamu, layani pemimpinmu. Itu adalah pilar eksekutor. Ya. Yang kedua, mulai persiapan sejak kecil dan masa muda. SMA belum terlambat. Ya, saya mau ceritakan salah satu fondasi pilar eksekutor yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Sekitar umur 8 tahun, saya mulai pelayanan saya untuk menari. Ya, menari dan memuridkan. Jadi saya sekitar SMP itu saya udah punya murid-murid tarian itu cukup banyak dari anak-anak SD. Jadi saat ini kalian SMA, di bidang pelayanan apapun yang kalian tekuni, ambil murid-murid. Kenapa? Murid itulah yang akan membuat kita berkembang. Murid itu akan membuat kita upgrade. Ya, mulai persiapkan sejak kecil dan masa muda. Jadi saya mulai pelayanan tarian, kemudian saya memuridkan juga mereka sampai akhirnya saya SMA, lulus SMA. Saya tetap terus menari sampai akhirnya waktu kuliah itu di tempat saya kuliah itu nggak ada pelayanan tarian. Waktu nggak ada pelayanan tarian, saya kan berhenti nari ya. Istilahnya destiny saya itu menjadi penari penyembah, penggelar karpet merah. Tapi hari itu karena saya nggak punya mentor, saya berhenti untuk melayani.
Waktu saya berhenti melayani, itu kaki saya mulai sakit artritis. Jadi sekitar umur 20 tahun, itu kaki saya bengkak di sini, bengkak di sini, bengkak di sini, hampir nggak bisa jalan. Hampir lumpuh. Tapi waktu saya masuk Mahanaim umur 27, ya 17 tahun yang lalu, sekarang saya umur hampir 45 ya, tahun ini umur saya 45 tahun. Tuhan itu mengembalikan, waktu saya masuk Mahanaim, Tuhan itu mengembalikan sebuah destiny, sebuah panggilan yang pernah hilang dalam hidup saya. Tapi panggilan ini sudah Tuhan persiapkan sejak saya kecil. Hari ini apapun yang Tuhan sedang persiapkan dalam hidup kalian, itu adalah pilar-pilar. Kalau kalian di rumah harus belajar masak, itu adalah pilar eksekutor. Kalau kalian harus belajar motor, itu penting loh. Nyetir motor itu penting banget. Nyetir mobil itu penting banget. Ada pilar-pilar apa lagi? Belajar khotbah, belajar main musik, belajar WL, belajar komputer, belajar Excel, itu penting banget. Sangat banyak hal yang harus kalian pelajari di masa SMA ini. Kalau kalian tertarik jahit menjahit, belajar. Belajar bikin pola, belajar jahit. Kalau kalian tertarik apalagi, bikin kue, roti. Sekarang kan di YouTube banyak banget ya. Jangan biarkan hidup kalian itu di masa muda itu nganggur atau kosong. Tapi penuhi waktu kalian dengan sesuatu bekal-bekal, fondasi-fondasi yang sangat berguna. Karena apa? Semakin kesini iblis itu sangat mencuri generasi demi generasi. Lama-lama waktu orang-orang itu terbuang dengan apa? Main HP. Siapa di sini yang ngerasa waktuku kok terbuang dengan main HP ya? Gak usah angkat tangan. Tapi gumulkan di dalam hati kalian. Iya ya, waktuku kok habis sama main HP. Dan mulai doa, tanya, Tuhan, aku mau punya yang namanya pilar eksekutor ini. Apa sih Tuhan yang harus aku pelajari? Di dunia ini sangat banyak yang bisa dipelajari. Pertanian, belajar menanam, peternakan, perikanan, bahkan bersih-bersih pun harus ada ilmunya loh gitu. Coba, mumpung nanti kan setelah SMA kalian mau kuliah, mulai doakan, Tuhan bagianku apa? Mungkin Tuhan panggil kalian untuk menjadi pendeta, full timer. Bukan artinya pendeta cuma bisa khotbah. Enggak. Bahkan pendeta itu harus menguasai sangat banyak bidang. Kenapa? Karena jemaatnya dia akan melayani orang-orang jemaat yang bermacam-macam. Ada yang pedagang ya, ada yang ibu rumah tangga, ada yang dokter, ada yang perawat. Jadi hari-hari ini sebuah pilar eksekutor. Mulai gumulkan, Tuhan, waktuku kok habis ya begitu aja. Mulai pelajari sesuatu. Amin. Siapa di sini yang berkata, iya aku mau mulai belajar sesuatu? Boleh angkat tangan. Oke, bagus. Pilih bidang apa? Sangat banyak bidang ya. Yang ketiga, menikmati proses menjadi eksekutor. Tadi Michael Schumacher tadi, dia mengalami proses dari kecil. Dari go-kart sampai ke mobil balap yang Ferrari. Hidup kita juga mungkin hari ini kalian hanya melayani 1-2 orang. Tapi itu adalah sebuah proses perjalanan untuk menjadi eksekutor. Di sini siapa yang sudah terjun dalam pelayanan? Saya tanya. Boleh angkat tangan? Oke, setengah ya.
Yang lainnya ayo kejar. SMA adalah masa-masa terbaik untuk kita mempersiapkan diri, ya. Yang keempat, selalu upgrade dan menemukan jalan untuk upgrade. Michael Schumacher selalu ke mana? Ke bengkelnya, besoknya mau pertandingan, dia nggak tidur santai-santai, tapi dia bersama para montir membuat mobilnya jadi mobil terbaik. Sekalipun mobilnya murah, tapi harus jadi yang terbaik untuk dia jadi pemenang, ya. Generasi muda sekarang itu boleh dibilang lebih cuek daripada yang dulu. Kenapa? Kena HP, kena gadget. Ini sebuah kenyataan dan kebenaran yang aku sampaikan. Kenapa? Kalian ada di generasi ini. Tapi kalian ada di tempat ini, duduk di tempat ini untuk apa? Untuk buang semua yang buruk dan untuk terima dan ditancapkan yang namanya pilar eksekutor. Untuk menjadi pelaksana firman-Nya. Kerajaan surga itu butuh pedagang terbaik, bisnismen terbaik, dokter terbaik, butuh hamba-hamba Tuhan terbaik yang menguasai semua pertanian, peternakan, kerajaan Tuhan. Karena semua yang terbaik itu asalnya dari Tuhan. Jangan sampai diambil sama orang-orang dunia. Justru pertanian dipakai iblis, kedokteran dipakai iblis, sampai terjadinya pandemi dan semuanya. Kalau kalian mempersiapkan diri, maka di depan waktu masa lawatan datang, semuanya dikuasai oleh anak-anak Tuhan. Ya, pastikan tidak ada kesalahan. Kita mau belajar dari seorang yang namanya Reinhard Bonnke. Mundur, lihat. Ya, Reinhard Bonnke ini seorang eksekutor. Tadi eksekutor terbaik Tuhan Yesus, ya. Dia turun ke dunia, mati di atas kayu salib. Tugasnya Yesus apa? Menebus dosa seisi dunia. Dia eksekutor terbaik. Turun jadi manusia, mengosongkan dirinya, menebus dosa seisi dunia. Kita belajar dari seorang yang namanya Reinhard Bonnke. Di usia 9 tahun dia mendapat mimpi dari Tuhan. Dia melihat peta Afrika itu dibasuh dengan darah Yesus. Seperti ini. Kalian duduk di atas apa? Peta Indonesia. Nah, Reinhard Bonnke melihat peta Indonesia itu dibasuh dengan darah Yesus. Dan dia mendengar Tuhan menangis dengan berkata, Africa shall be saved. Itu adalah satu titik, satu hari perjumpaan Reinhard Bonnke dengan Tuhan. Di umur 9 itulah dia menerima sebuah panggilan atau destiny yang harus dia eksekusi, di mana dia harus menjadi eksekutor buat benua apa? Afrika. Padahal dia itu orang Jerman. Dia bukan orang Afrika, dia orang Jerman. Di usia 27 tahun dia pindah ke Afrika. Jadi 18 tahun dia mengerami janji Tuhan. 18 tahun dia mengerami destininya. Hari ini teman-teman semua yang ada di tempat ini, kalian udah tahu belum destiny kalian? Kalau belum, gumulkan juga. Setiap kita punya destiny khusus, panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ujungnya apa sih yang harus kita lakukan? Ujungnya apa sih yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini untuk kita bisa menyukakan hati Tuhan? Untuk kita bisa menggenapi semua panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau seorang pejabat itu pasti ada tugasnya kan? Ada gak jadi pejabat terus nganggur? Gak ada. Kalau tadi ayatnya berkata di awal kita adalah pejabat-pejabat kerajaan Allah, berarti setiap kita punya tugas. Kalau kalian belum tahu, gumulkan. Ini saatnya, gumulkan. Cari tahu sampai kalian dapat sesuatu dari Tuhan seperti Reinhard Bonnke ini.
Di umur ke-27 tahun dia pindah ke Afrika, memulai KKR dengan tenda isinya 800 orang. 800 orang itu kira-kira ya, ini kan kapasitas 150, kira-kira 5 kalinya inilah. Tendanya 5 kalinya gedung ini, bangunan ini, ruangan ini yang sekarang kita pakai. Dia memulai panggilannya di Afrika dengan 800 orang. Sampai kemudian bertumbuh menjadi 34.000 orang. Setelah itu tidak lagi diadakan di tenda karena tendanya gak cukup. Sejak itu diadakan KKR-nya apa? Open air seperti gambarnya itu di paling bawah kanan. Udah gak pakai tenda lagi. Dengan terbesar diadakan di Lagos dengan 1,6 sampai 6 juta orang. Kebayang gak 6 juta orang? Wow, Musa aja memimpin bangsa Israel 2 juta. Ini 6 juta orang. Kenapa? Karena satu hari perjumpaan Reinhard Bonnke dengan Tuhan. Hari ini sebelum kita lanjutkan, saya rindu kita mau sebentar berdoa. Biarlah hari ini menjadi hari perjumpaan kita dengan Tuhan. Sampai selama hidupnya Reinhard Bonnke ini menjangkau lebih dari 81 juta jiwa di Afrika. Next. Sambil berdoa saya mau tayangkan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalian pernah didoakan, mungkin kalian pernah terima ayat-ayat dari firman Tuhan. Apa sih visi dan destiny yang pernah Tuhan berikan dalam hidupmu? Dan persiapan apa yang telah engkau lakukan sampai saat ini? 2 itu aja dulu. Ya, sambil kita berdoa biar ini kita menjadi sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, jumpai setiap anak-anak-Mu. Biar hari ini menjadi sebuah hari perjumpaan dengan Engkau, di mana pilar eksekutor itu ditancapkan dengan sangat kuat di hidup kami. Seperti Yesus yang turun ke dunia karena Dia tahu ada sebuah panggilan untuk menebus dosa seisi dunia. Seperti Reinhard Bonnke yang di usia 9 tahun, dia tahu bahwa hidupnya adalah untuk membawa lawatan untuk orang-orang di Afrika. Di mana sampai akhir hidupnya dia melayani 81 juta. Dia orang yang menyelesaikan destininya. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Jumpai mereka Tuhan. Biar hari ini menjadi sebuah hari perjumpaan. Kita mau nyanyikan bertemu muka dengan muka. Detak jantungnya dan hatinya.
dengan berkata-kata kepada Tuhan, bertemu ya Tuhan. Tenggelamkan kami Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu yang membuat kami, yang membuat kami utuh. Diam dalam bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi sebuah sayap-sayap destiny yang Kau berikan buat setiap anak-anak-Mu ini. Sampai kapanpun jangan pernah biarkan mereka keluar, tapi biar pilar eksekutor untuk seumur hidup kami menjadi pelaksana firman-Mu, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu, sampai genap apa yang ada di hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus.